Assalamualaikum sahabat, nama saya Anggun Wulandari, NIM 193020501065. Kali ini saya akan membahas tentang konsep tahara. Mungkin kalian sudah mengetahui, seluruh dunia sekarang sedang dalam masalah. Setelah mewabahnya virus COVID-19 yang diidentifikasikan pada Desember tahun 2019 di kota Wuhan, Cina, telah mengakibatkan pandemi yang berkelanjutan, serta aktivitas warga dunia terhambat. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini tergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam. Tahukah kalian apa itu tahara? Tahara menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut istilah syarat, tahara adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, tahara dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang memperbolehkan sholat, berupa wudhu, mandi, tayamun, dan menghilangkan najis. Hadas yaitu keadaan diri pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat. Sedangkan najis, menurut bahasa berarti kotor, tidak bersih atau tidak suci. Dalam Al-Quran maupun hadis, banyak sekali penjelasan-penjelasan maupun perintah-perintah agar umat Islam menantiasa bersih dan suci. Adapun dalil yang menjelaskan tentang syariatkannya taharah dalam Islam adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamunlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Al-Maidah ayat 6. Sarana atau alat yang dapat digunakan untuk taharah adalah sebagai berikut. Yang pertama, air. Air adalah sarana paling utama yang digunakan untuk bersuci dari hadas maupun najis. Namun, tidak semua air atau benda cair dapat digunakan untuk bersuci. Kedua, debu yang suci. Bersuci dengan menggunakan debu disebut tayamun. Tayamun dilakukan jika seorang tidak menemukan air untuk bersuci atau karena sakit yang akan membahayakan jiwanya kalau terkena air. Dalam melakukan taharah atau bersuci seperti wudhu dan mandi, harus memenuhi tata cara atau rukun-rukun yang telah tersampaikan. Selain itu, bersuci juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu Islam. Maka bersucilah orang non-muslim, hukumnya tidak sah walaupun ia melakukan sesuai dengan rukun-rukunnya. Tamyiz, yaitu pintar. Dalam masalah taharah, tidak disyaratkan balik atau batas usia. Jenis dan cara mensucikan hadas dan najis. Najis dalam agama Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, najis mukhaladoh. Najis ini adalah najis yang berat mensucikannya. Contoh dari najis ini adalah najis anjing dan babi. Cara mensucikannya, najis mukhaladoh yaitu dengan cara membasuh badan yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya harus memakai tanah. Najis mukhalafah. Najis ini adalah najis yang mudah dalam mensucikannya. Contoh,
Najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah dan belum mengkonsumsi minuman yang lain kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya, najis mukhalafah ini dengan cara mempercikan air secara merata ke tempat yang terkena najisnya. Najis mutawasitoh, najis ini adalah najis yang sedang dalam mensucikannya, tidak susah dan tidak mudah. Contoh dari najis ini sudah banyak, yaitu pembagian hadas dan cara mensucikannya. Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak mempunyai wudhu sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat. Cara agar terlepas dari hadas kecil yaitu dengan cara melakukan wudhu kembali. Hadas besar adalah keadaan seseorang yang tidak bisa melakukan sholat disebabkan keluar air mani, bersetubuh dengan lawan jenis, meninggal dunia, dan datangnya darah haid atau nifas. Cara mensucikan dari hadas besar yaitu dengan cara mandi dengan niat yang telah ditentukan karena hal yang telah menyebabkan kita punya hadas besar.